Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda. Sedaya mawon para rawuh ingkang minulya, monggo wonten ing dalu inggih menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng ngaturaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kula lan panjenengan sedaya pinten-pinten nikmat sehingga saged rawuh wonten ing dalipun Bapak Haji Ahmad Yani dalam rangka pengawasan rutin Kamis malam Jumat. Mugi-mugi kehadiran kula lan panjenengan sedaya angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan oleh Allah, kekuatan, diberi rezeki ingkang kathah kersane saged ibadah lan amal soleh. Salat salam mugi-mugi tetap limpahkan dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ingkang mulya, malam ini membahas masa fatrah. Kenapa dibahas masa fatrah? Karena itu bagian dari pertanyaannya Pak Husnul tentang bagaimana tentang ibadah-ibadah orang sebelum datangnya Nabi Muhammad. Nah, ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 19 disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya langsung ya. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum 'ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wa la nadhir. Ya ahlal kitab, hei ahli kitab. Siapa yang dimaksud ini? Nasrani, Yahudi, yang mana? Bani Israel. Ya sing diturunkan kitab. Padahal setiap rasul ya nggawa kitab, diparingi kitab. Qad ja'akum, teman-teman lek wonten ingkang duki dumateng panjenengan rasuluna, yaitu rasule kami, kata Allah, yubayyinu lakum, mereka rasul itu memberikan apa? Yubayyin, penjelasan, penerangan lakum dumateng panjenengan ala fataratin, ketika terputus minar rusuli, dari rasul-rasul atau antar para rasul, antakulu, maka hendaknya dia mengatakan maja'ana min basyir wala nadir, atau antakulu, sehingga dia mengatakan apa yang datang kepada kami min basyirin, no basyir kabar gembira, wala nadirin, apa nadir, nadir peringatan. Jadi itu bahan tanya Allah. Ojo jangan apa bahasanya ya. Jangan mengatakan tidak datang kepada kami baik pemberi kabar gembira maupun peringatan dari seorang rasul. Jadi enteni, gak dikongkon ini nabi Allah, gak ana rasul ini ya apa iki, wis aku tak nganggur ae ngono jare bahasane. Wis gak ibadah wis bapak gak ana rasul. Tak ngenteni rasul sik, ngono bahasane. Maka definisi fatrah di sini ala lisan Arab, menurut lesane wong Arab, berarti ada kelemahan dan penurunan. Lemah nurun iku fatrah. Adapun secara istilah dalam kitab Jawami, bahwa fatrah itu masa tenggang, masa tunggu waktu antara dua orang rasul. Contohnya apa? Di sini Nabi Nuh dan Nabi Idris, Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ditanyakan kan seperti itu dari Pak Husnul. Ya apa ibadah nih? Apa diterima apa? Mboten. Diterima apa gak ibadah nih ngomong sebelum Mi'raj? Kalau mengikuti, kalau itu mengikuti ajaran Nabi yang terakhir siapa? Nabi Isa, maka sudah barang tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau menyimpang berarti maka ketika ada Nabi Muhammad SAW, lah kok sih ngelakoni ibadah Nabi Isa karena ada penyempurnaan, maka ibadah Nabi Isa yang mungkin hampir sama tapi dungo-dungannya mungkin ada penyempurnaan, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Contoh Waroko bin Naufal. Sinten bi Waroko bin Naufal? Pendeta sopo? Yahudi. Temenan dah. Kalau kita lihat dalam Syirah, Waroko bin Naufal niki misanane istrine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misanan iku basa Jawa, lek bahasa Indonesia nih sepupu, lek basa ngocakno orang muda dah sepopo. Neka sepopo neka. Sepopo. Lek minduan dupopo. Cak orang Madura neka dupopo. Bisa basa Madura gara-gara ono ngen Rembang 5 tahun bulan ini. Iya. Jadi ini adalah Waroko bin Naufal adalah sepupu daripada atau misanan dari garwanipun Nabi Muhammad SAW Khadijah. Nah, Waroko bin Naufal ini merupakan tokoh Quraisy. Oh bukan, ternyata ini beliau itu dari suku Quraisy. Waroko bin Naufal itu dari suku Quraisy, cari. Wong sepupune Ibunda Khadijah. Berarti dari sukuku. Hanya saja dia itu karena mendalami agama Nasrani sehingga banyak beliau itu membaca kitab-kitabnya orang Nasrani dan Yahudi. Akan tetapi beliau bahasa ini itu Nasrani garis lurus. Ono garis lurus, ono garis ono Nasrani lurus sampai ke itu. Tapi dalam penjelasan di sini, kalau orang sudah sesuai dengan ajarannya Nabi Isa, bukan Nasrani lagi, tapi ahlul iman atau ahlul Islam, karena semua para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka humul muslimuna, bertauhid. Mereka itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, alaihim salam, semuanya adalah muslimun. Tetapi penjelasan di sini, ya, Waroko bin Naufal adalah mempelajari kitab-kitab Nasrani dan Yahudi. Bahkan beliau disebutkan di sini adalah tokoh yang diketahui menanti-nantikan kedatangan Rasulullah SAW. Makanya kemudian ketika Nabi Muhammad SAW didatangi ahul malak, apabila ketika didatangi dia Rasulullah SAW al-malak itu malaikat, qala ikra, kemudian malaikat tadi mengatakan ikra. Apa jawaban Rasul? Ma'ana biqori, saya tidak dapat membaca. 3 kali baca tidak bisa, kemudian dipeluk sampai kemudian dibacakan ayat 1 sampai dengan 5 surat Al-Alaq. Ya Bi, waca Bi. Ayat 1 sampai apa enggak? Tak apa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal sana min 'alaq. Iqra alladzi 'allamal insa. Oh, apa lu? Nek ditonton apa ya? Kemudian pulang, ya matur
kepada istri tercinta Ibunda Khadijah bahwa saya tadi ketemu di Gua Hira seperti ini. Nah, Ibunda Khadijah kemudian nek ngono, Mas, tak gowok nang misananku. Mungkin dia ngerti tentang hal ini. Maka kata Waraqah bin Naufal, oh, nek ngono iku jenenge namus. Namus iku bahasa Ibrani artinya adalah malaikat. Bahasa Inggris angel. Angel. Jadi Waraqah bin Naufal pun mengetahui tanda-tanda kenabian dan dia Waraqah bin Naufal, wah, kalau begitu suamimu adalah akan diangkat seorang nabi. Karena apa? Membaca kitab-kitabnya orang Nasrani dan Yahudi. Disebutkan dalam ini ya. Itu yang pertama. Jadi Waraqah bin Naufal adalah orang Quraisy yang disebut dalam fatrah, masa fatrah, ya kan, penantian daripada seorang rasul. Siapa lagi yang menanti seorang rasul? Paman Nabi Abu Thalib. Ya, kalau Waraqah tadi beriman, mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW, beda lagi dengan Abu Thalib. Beliau paman Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadis dari Ibnul Musayyab dari ayahnya, lamma hadarat Abu Thalibin al-wafatu, ketika ajal menghampiri Abu Thalib al-wafatu, ja'ahu, maka datang kepada Abu Thalib siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajada indahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati di sisi Abu Thalib siapa? Abu Jahlin, Abu Jahal, wa Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Thalib, ammi, wahai pamanku, kul, katakanlah, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Kalimatun, satu kalimat, uhajjulaka biha indallahi, uhajju, yang menjadi uhajju. Napa uhajju ini? Harapan. Ini bisa jadi pegangan. Biha, dengan kalimat tersebut, indallahi, artinya bisa menjadi apa namanya? Alasan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong Abu Thalib. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah. Di sisi lain Abu Jahal ambil Abdullah bin Abi Umayyah mengatakan pada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan membenci? Raghabah. Contoh gini, atazawwajun nisa, aku pun menikahi perempuan, kata Nabi. Famar raghiba, sapa wonge raghiba, benci. Ya, sama dengan ini, apa raghabu, membenci. An itu membenci. Yeah. Ada annya. Kalau nggak ada annya ya suka. Yeah. Nah, di sini apa raghabu, apakah engkau membenci? An, ada annya, ya. Millati Abdul Muttalib, dari millah. Millah ini apa? Bimakna ad-din, agama. Agama sinten? Abdul Muttalib. Sinten apa nih Rasulullah Abdul Muttalib? Embane. Lah kok gak podo? Agama mbaya mbek agama Rasulullah. Oleh Pak Abu Thalib pamane podo ambek Abu Thalib, ambek Abu Jahal. Podo. Ternyata berbeda. Apakah ini disebut
masa fatrah. Ya. Iya, betul, masa fatrah. Tapi pada sirah Abu Thalib, Abdul Muthalib ini mengikuti al-millah Ibrahim. Agamanya Nabi Ibrahim. Karena di sana ada ketika tawaf, itu di antaranya ada kisah ketika Fathul Mekah. Orang-orang Quraisy pun melakukan tawaf. Hanya saja doa tawafnya berbeda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Marane kata umroh muni ngono. Ya. Tapi beda dengan orang-orang Quraisy. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la illa syarikan. Ada tanda ilahnya, illa syarikan. Berbeda. Artinya apa? Mereka punya sekutu-sekutu. Apa sekutu-sekutu? Syarikat. Yang sejatinya adalah keluarga Nabi masih dalam kesirikan. Makanya disebut jahiliyah. Kenapa? Dikongkon lurus oleh Nabi Muhammad SAW, malah kagak. Makanya disebut an-millati Abdul Muthalib. Falam yazal Rasulullah SAW ya'riduha alaihi. Jadi Rasulullah SAW tidak intinya membimbing pamannya supaya berpaling dari omongane Abu Jahal. Ya, dengan kalimat apa tadi? Kalimat tauhid. Wa yu'idanihi bitilkal maqalah. Di sisi lain Abu Thalib terus-terusan ngomong. Apa kon membenci agamanya mbahmu bapakmu Abdul Muthalib. Terus. Jadi ada dua kubu. Yang satu adalah agama tauhid, agama yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang satunya agama nenek moyang tadi. Artinya di sini inilah fatrah. Masa tunggu, tetapi mereka dalam berbeda dengan yang satunya tadi Waraqah bin Naufal, sama-sama suku Quraisy, tapi mau yang saya ceritakan, gelem moco-moco berarti gelem ngaji. Dia menggunakan akalnya. Oh, si bener iki ya. Oh, si bener iki. Makanya gunanya akal ini untuk mencari kebenaran. Enggak kata suau niku. Iya. Sopo jaring ngenteni nabi. Enggak usah lapo-lapo apa jaring ini. Ya. Tapi Waraqah bin Naufal menggali, membaca kitab-kitab Nasrani, kitab-kitab Yahudi, mencari kebenaran tersebut. Sedangkan Abu Thalib dan keluarganya yang lain masih dalam kesyirikan. Maka kemudian hatta qala Abu Thalibin akhir ma kallamahum, sampai kemudian Abu Thalib mengucapkan di akhir kalimatnya ala millati Abdul Muthalib. Ternyata akhir hayatnya Abu Thalib masih berada di agamanya Bapak Wa aba ayyakula la ilaha illallah. Apa itu? Enggan. Baik enggan. Itu enggan Barib. Contoh gini. Contoh sanjangin Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku mlebu swarga. Illa man aba. Kejaba wong sing emo. Apa ono umat Kanjeng Nabi sing emo mlebu swarga? Ono Parip. Krungu cak muri adzan Allahu akbar, Allahu akbar. Amenja. Ayo adzan pisan, ayo salat. Engko ae. Artine engko ae mlebu swarga. Kan ngono bodhae bahasane ya, kamu itu ya. Masya Allah ya.
Jadi gitu, ono enggan. Lah ini seperti yang dilakukan oleh Abu Thalib. Ayakulah la ilaha illallah, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan, wallahi demi Allah, la astaghfiranna laka, sungguh-sungguh aku akan memintakan ampun kepada engkau, yaitu pamannya tadi, malam unha angka, selagi tidak dilarang. Kira-kira dilarang apa enggak ambil Allah? Oh, boten. Wah, berarti mintakan ampun Abu Thalib berarti. Temenan dah. Fa anzalallahu, maka Allah pun menurunkan ayat napa? Maka nalin nabiyyin, tidaklah pantas, gak patut bagi seorang nabi walladina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru, jalukno pangapura marang Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, lil musyrikina, kepada orang-orang musyrik, walau kanu uli kurba, walaupun dia adalah sanak famili, wong cedek uli kurba famili. Jaluk pura yo musyrik gak oleh pari. Ya. Nah ini berarti paman Nabi dalam kondisi musyrik. Gone musyrik, kok musyrik gendi hari gone. Kata Allah masih dalam surat At-Taubah ayat 113, annahum ashabul jahim, jannah dan waduh. Wong musyrik iku Pak Arif ashabul jahim. Jannah dan aduh. Ashabul jahim. Lho wonten neraka. Begitu pula tentang orang tua Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini masih dalam kontroversi ya, mungkin di saudara-saudara kita yang lain mungkin menganggapnya masa fatroh. Fatroh itu berarti wis dimakfu bahasanya. Tapi ini ada hadis-hadis yang ada hadisnya. Termasuk Abu Thalib ini, hadisnya seperti ini. Ya. An Anasin, saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, anna rajulan, wau sing kisah Abu Thalib wau muttafaqun alaih, riwayat Bukhari lan Muslim ittafaq, sepakat lek iki hadis sahih. Iya. An Anasin, saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoi Anas bin Malik, anna rajulan sak temene wonten tiyang jaler kala matur, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, aina abi, ono wonten pundi bapak kula? Rasulullah ditakoni ndi ono ndi bapakku. Padahal seorang rasul, ana basyarun, yaitu menungso, tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Qala, maka kata Nabi, finnari wonten roko. Kira-kira itu jawabannya Nabi apa atas bisikannya Allah? Allah yang berikan kabar pada Nabi, karena Nabi tidak mengetahui yang gaib. Falamma kaffa da'ahu, tatkala dia itu kaffa, menyingkir, ya Allah, atau pilek Pak Arif, menyingkir, da'ahu, maka dipanggil oleh Rasulullah SAW. Faqala, maka apa kata Nabi? Inna abi wa abaka finnari. Inna sak temene abi, bapakku, wa abaka dan bapakmu wonten pundi? Finnar.
Itu yang pertama. Yang selanjutnya ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, cukup banyak ini ya, Abu Awaman dan Abu Ya'la. Hadis selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, zar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ziarah kubra ummihi ten sareane ibunya. Monten pundi? Maklah. Ayo, monten pundi? Sareane Ibunda Aminah. Ayo monten pundi? Masuk lali. Maklah. Ayo wonten pundi? Lali ta sira. Wah, berarti perlu ada kajian sira. Salah satu ustaz ini apal iki. Ayo nanti Mas Ali. Iki, Bi, ana Bi? Pertengahan. Darwal jadi di Arab Saudi. Tuwek lali. Iya, lagi itu makan di Madinah. Kalau ada anak Rasul itu apa? Apa? Bul. Fabaka. Apa yang terjadi pada Rasulullah? Fabaka. Ayo, nangis. Apa nangis tadi? Ya. Oh, jeneng ibu ira. Maka orang yang di sampingnya tadi itu juga ikut menangis. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaturkan orang yang di dekatnya tadi itu. Istazantu Rabbi fi an astaghfirullah. Kula iku nedhi izin dumateng Allah Subhanahu wa taala untuk mintakan ampun laha bagi ibuku. Falam yu'dzan. Ternyata gak oleh izin nambe Allah. Wasta'zantuhu fi an azura qabraha. Tapi Allah memberikan izin supaya aku saged berziarah. Ini tidak oleh izin untuk memintakan ampun, tetapi untuk apa? Innaha nudzakkiral maut. Apa? Nudzakkiral maut, supaya kita ini mengingat-ingat mati. Jadi tujuannya ziarah kubur cari supaya eling-eling mati. Ya, Rasulullah ziarah kuburan Ibunda Aminah itu dalam rangka ngeling-eling mati. Kelasnya Nabi loh. Ya, kelasnya Nabi. Nah, kini gak tahu nang kuburan ya Pak Arif. Ya. Dalam rangka tadi nuzakiral mau eling-eling mati. Jadi itu yang dimaksud dengan masa fatrah. Bahkan orang tua Nabi pun ya tidak ada jaminan dari seorang Nabi. Siapa kira-kira, siapa lagi yang anggota keluarganya yang tidak mendapatkan jaminan, padahal orang istimewa di sisi Allah loh Nabi. Siapa ya? Selain Nabi Muhammad yang tidak bisa menolong anggota keluarganya? Nabi Nuh. Oh, apa? Nabi Nuh nggak bisa. Nabi Lut nggak bisa. Nggak bisa. Balas siapa lagi? Nabi Ibrahim nggak bisa nolong bapak. Ya. Jadi itulah masa fatrah, masa pergantian. Tetapi kalau dia masih mengikuti Nabi sebelumnya, tata cara beribadah dan akidahnya lurus seperti Waraqah bin Naufal tadi, maka dia termasuk orang-orang yang disebut ahlul iman, kata ulama itu. Ahlul iman.
mereka masih dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda lagi dengan keluarganya Nabi yang dalam masa fatrah tetapi mereka melakukan kesyirikan sehingga tidak dijamin oleh Rasulullah untuk dimintakan ampun pada Allah. Saya kira untuk masa fatrah seperti itu, Pak Arif. Apa yang dapat kita ambil pelajaran? Iya. Apa kira-kira yang dapat kita ambil pelajaran? Rasulullah SAW dan para nabi, para rasul adalah orang yang istimewa menjadi utusan Allah. Tetapi tidak menjadikan beliau-beliau ini, para nabi dan rasul, memberikan garansi orang-orang terdekatnya untuk bisa masuk surga. Enak lah tadi dua garansi. Tak lebih surga. Dulu aku ya sampai kan keluarga nabi sih ya. Keluarga nabi lah tadi. Makanya orang-orang terdekat yang mengaku-ngaku keluarga nabi tidak akan mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Nah, wes aja terus kalau usah disebut ya. Jadi bahasanya apa? Keluarga Nabi, ya, kalau tidak manut dengan Nabi, tidak manut dengan Allah, tidak akan mendapatkan garansi masuk surga, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dapat mendapatkan garansi surga. Nabi Muhammad aja ceritanya kan ketika di sofa, di sofa sama anaknya sendiri, aku nggak bisa ngasih apa. Betul. Andai kata Fatimah binti Muhammad, kata Rasulullah sendiri, putrinya Nabi Muhammad mencuri, siapa yang memotong? Aku sendiri yang memotong. Ya apa nih? Tidak ada garansi bagi keturunan daripada atau keluarga daripada Nabi Muhammad atau para nabi dan para rasul lainnya. Dua, kenapa Pak Arif lagi? Dua, tidak boleh memintakan ampun, mendoakan orang lain untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang lain itu orang ghairu Islam. Tidak boleh. Ada salah kaprah aja. Kadang-kadang Pak Arif ini Pak. Ono wong Cina. Iya, Cina jenenge sapa? Iku mati, marung jarene Arif. Suwi hengi iku lho, almarhum lho, ya apa. Napa artinya almarhum itu? Yang telah diberikan rahmat Allah. Duh, kau boleh nyebut almarhum enggak boleh. Almarhum enggak boleh. Ya cukup mendiang ngono ya. Mendiang suwiheng ngono ya. Gak usah almarhum. Enggak boleh, berarti sampai mendoakan supaya dia mendapatkan rahmat kan gitu. Enggak boleh. Jelas gak pantes kata Allah. Nggih, gak patut. Seorang nabi bagi orang beriman ayastaghfiruna. Malah ya orang yang itu gak malah. Ya kalau mualaf kan sudah masuk Islam hari boleh doakan boleh. Nggih. Ya, pelajaran kedua gak boleh mendoakan atau mintakan ampun bagi kecuali dungane urip gak apa-apa Arif. Lah lek wis mati gak oleh di kan gak oleh kan diampuni kan ampun. Paman Nabi tidak boleh, orang tuanya tidak dapatkan izin Nabi karena sudah meninggal. Sih beger-beger ini nggih oleh, iya, didungakno oleh, didungakno muga-muga oleh hidayah supaya mlebu Islam. Makanya lek wonten mensewu pejabat-pejabat sing gak cocok ambil sampean. Ya, pejabat-pejabat kau usah dilok-lokno, didungakno. Ya, contoh Pak Luhut, ya, kau usah dilok-lokno, dungakno. Ya Allah, muga-muga Pak Luhut mlebu Islam. Lho gak oleh, kudu didungakno. Ya Allah, muga-muga Pak Luhut dapat hidayah mlebu Islam.
Nggih, gak oleh dilok-ilokno ya. Didengakno muga-muga bisa. Kayak gitu bahkan. Enggak ada cepat. Masih ambil naga-naga 9 itu. Gak usah dilok-ilokno. Muga-muga ya Allah naga-naga songo iki debu bu Islam kabeh. Ya. Masya Allah. Jadi itu ya, itu yang dapat kami sampaikan. Pelajaran sudah kita dapat ambil. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memperbaiki diri dalam kehidupan beragama, sehingga kita bersama-sama mudah-mudahan semuanya Pak Arid ya dilebono swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan para rasul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.